guys, kenalin nama aku Naja dan teman aku. Aku Ray, dan hari ini kita bakal podcast lagi. Ini yang episode kedua ya, Jay. Iya, Itu terkait peran anak muda dalam meningkatkan upaya kunjungan ke pasar tradisional. Nah, kita langsung aja kali ya, kita ngobrolin terkait pasar tradisional. Najwa sendiri punya pengalaman nggak sih di pasar tradisional, atau justru Najwa emang suka nih di pasar tradisional? Ada tentulah pasti pasar tradisional. Kebetulan di dekat rumah aku tuh banyak ya, Re, itu pasar-pasar. Ada pasar Piungan, pasar apa ya? Kalau di sana nyebutnya pasar Wage, ada pasar. Jadi tuh kalau di Jogja ya, kalau di tempat Re nggak tahu ya. Itu ada nama di sekitar rumah aku tuh, nama pasarnya itu pakai apa itu namanya? Kalender Jawa. Iya kalender Jawa. Iya. Jadi misal ada pasar Paing, pasar Wage, pasar Legi, terus pasar apa lagi ya? Lupa, pokoknya banyak. Dan kalau aku suka juga ke pasar tradisional karena tuh di sana tuh apa namanya? Walaupun yang jual udah kadang ada yang sepuh-sepuh, tapi tuh mereka tuh kayak ada interaksinya tuh kelihatan banget, misal kayak tawar-menawar. Kalau misalnya kita di pasar, misal supermarket ini kan di sana udah dipatok harga segitu, Iya. jadi kita nggak bisa interaksi sama Bisa nawar pedagang. juga. Betul. Oke, mungkin aku ya. Kalau aku sebenarnya kalau kunjungan ke pasar tuh dari dulu emang ya cukup jarang, tapi sebenarnya aku sangat suka sih kalau kunjungan ke pasar. Nah, ya itu ngelihat interaksi yang ya tawar menawar, terus kan banyak pilihan juga kan. Terus aku paling suka tuh kalau lihat spot yang penjual ikan. Itu kan ikannya ada macam-macam, itu menurut aku ya asik aja gitu. Kita bisa tahu ikan apa aja gitu. Tapi baunya menyengat sih kalau Iya, di baunya ikan. emang menyengat sih, tapi enak ya sebenarnya, kalau bisa sambil belajar juga ternyata di pasar itu. Karena kalau di pasar tradisional tuh juga kadang ada kayak yang jual makanan tradisional juga, misal kayak Ya. bubur, terus apa, ada getuk gitu-gitulah. Asik sih. Daripada kita ke supermarket, di sana juga nanti apa namanya, yang dijual tuh udah bungkusan pakai plastik, Ya. udah yang modern-modern gitulah. Dan itu pun di warung juga ada biasanya, cuma harganya paling lebih murah aja lah kalau beli banyak gitu. Terus juga kita juga bisa tahu itu udah berapa lama juga kan, kita kayak udah busuk apa enggaknya kan, kita bisa milah-milah tuh di situ. Ya itu bagus sih menurutku. Tapi emang ya minusnya emang pasar tuh kadang agak kotor ya, tapi sebenarnya Iya, beberapa ada yang belum beberapa ada yang belum bersih, di ada yang kotor lantai gitu. juga. Ya moga-moga sih nanti kedepannya lah ya, pasar-pasar udah bisa banyak juga yang bersih, terus bisa enak dilihat lah buat berkunjung. Siapa tahu besok yang bisa buat perubahan kita kan? Nah, itu bisa jadi tuh. Nah, Siapa tahu. Kalau Res sendiri di Jogja udah pernah pasar mana aja nih? kalau pasar tuh di pasar Kritihat itu udah pernah. Terus kemarin tuh yang kita pasar mana? Telaga Reja. Oh, pasar Telaga yang Reja. kita syuting. Ya, itu syuting. bagus juga tuh. Ada penjual hewan, terus penjual makanan, Lengkap terus ya itu. lengkap deh. Dan dia emang enak aja. Ke Beringharjo pernah belum deh? Beringharjo aku belum pernah. Oh, belum pernah. Pasar mana lagi ya? Kayaknya baru dua deh. Ntar mungkin setelah ini nanti akan ekspor lebih banyak lagi terkait pasar tradisional. Beringharjo masih tradisional nggak sih? Beringharjo, waduh aku kurang tahu ya. Tapi harusnya sih masuknya Masih ya. tradisional, tapi emang berusaha di Udah ada modernisasi ya. eskalator sih sekarang. Bagus. Itu menurutku ya bagus untuk sebuah pasar tradisional, karena kan tradisional tuh nggak harus yang teknologinya apa ya, berarti teknologi yang masa lalu gitu loh. Maksudnya kayak Iya. misal Masih ada kuno. eskalator, asal di dalamnya misal kita bisa boleh tawar menawar, itu menurut aku udah ya tetap tradisional, karena kan ada sistem tradisional di situ. Terus mungkin coba masuk ke pembahasan kita kali ya, terkait peran anak muda nih. Kita kan sebagai anak muda, mahasiswa, terus gimana sih biar minat kunjungan buat Ke anak pasar muda atau tradisional. remaja tuh bisa mau nih berkunjung ke pasar tradisional. Apalagi kan sekarang nih anak-anak remaja lah, Gen Z atau milenial atau bahkan generasi selanjutnya juga anggap bahwa pasar ini kuno banget gitu kan. Ya kita nggak bisa memungkiri itulah, karena kan udah banyak teknologi yang masuk, terus supermarket juga udah gede-gede. Nah itu dari aja gimana ngelihat peran anak muda nih? Kalau menurut aku sih, untuk peran anak muda ini sebelumnya kita harus dari diri sendiri dulu ya, Re. Misalnya kita kan kalau dari aku sendiri nih suka nih ke pasar tradisional, terus kita
juga nanti mungkin bisa nih ngajakin temen, misal kayak Are atau teman-teman kos yang lain, yuk ke pasar yuk, di sana asik loh misal ngajakin kayak gitu. Terus juga mungkin kan kadang kalau kita kan punya sosial media ya, Iya, betul. mungkin nanti kita bisa upload story atau feeds gitu, kita baru di sini terus kita cari spot yang menarik, mungkin nanti beberapa teman kita atau orang anak-anak muda gitu bakalan tertarik, terus mereka bakal kunjungin. Terus juga kemarin setahu aku di UNY ya Oh iya, ada UNY, Pasar Kangen. pasar kangen kan itu tradisional ya, di sana jual makanan-makanan yang zaman Ya. dulu, terus bangunannya juga yang masih kayak pakai Iya, masih gubuk-gubuk zaman gitu dahulu kan. lah. Itu menurutku bagus sih, mereka dari UNY ya, mahasiswanya Iya, ya, mahasiswa. itu mencoba untuk apa ya namanya, menarik perhatian Iya, bagus anak-anak banget. muda. Iya, Makan ya, apalagi kalau buat kita kan generasi yang emang banyak pengen tahu nih, kepo banget zaman dahulu tuh ada apa aja gitu. betul. Bahkan ya menurut aku kayak di Pasar Kangen tuh selain bisa nostalgia untuk orang-orang yang mungkin udah berumur atau orang-orang yang pada zaman sebelumnya emang sering ke pasar terus tahu, dan buat Gen Z ini generasi yang bagus banget lah buat Gen Z bisa berkunjung atau remaja bisa berkunjung, karena ya itu tahu terkait pasar yang ternyata ada pasar tradisional yang bagus. Terus kalau misal kayak kita di pasar tradisional nih, kita datang kan kadang ada beberapa makanan yang emang dijualnya cuma di pasar Iya, gitu loh, Rek. Jadi kadang nih kalau aku cari makanan apa ya, aku lupa, pokoknya aku pernah cari suatu makanan tradisional itu tuh di warung tiap pagi, apa sih itu namanya, kayak warung Madura tapi itu ada yang jual jajanan pasar. Nah itu oh tuh iya, nggak iya, ada di iya, situ, iya. biasanya kan cari di pasar deket rumah yang, tapi itu udah belum pasar sih, maksudnya di deket pasar, tapi itu kalau menurut di daerah aku itu udah paling lengkap, tapi nggak ada di situ, dan adanya cuma Oh dijualnya iya, di iya, pasar. iya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu. Jadi kayak jajanan-jajanan gitu. Iya, Aku juga kalau masalah jajanan emang suka sih kalau jajanan-jajanan pasar. Terus tau gak sih jajanan yang kayak dadar gulung gak sih, yang aku lupa deh kayak namanya, tapi kulitnya tuh lembut terus di dalamnya tuh kayak kelapa gitu. Aku lupa namanya, dadar gulung atau apa ya, lupa. kipo apa ya, Nggak tahu dalamnya apa, kelapa kan, Kelapa, dibakar nggak? kelapa. Kayak dibakar, kelapa dibakar gitu. Terus ada kayak gula Jawanya, itu dulu suka banget. Enak sih ya. Terus ya paling klepon itu juga favorit. Terus apalagi kalau klepon yang di pasar tradisional tuh otentik banget Bener, rasanya. beda rasanya kalau Iya. kita beli di warung-warung gitu ya. Terus aku juga mau cerita deh sedikit, itu waktu kan pernah nih aku Najwa kayak beli jenang niken dulu ada. Iya, di pasar Iya, Ngasem. temen aku beli jenang, ternyata jenang di Jogja itu beda, Sama di Pati itu kayak, kamu tahu dodol nggak? Tahu. Dodol ya, kayak dodol itu ternyata, kalau dodol kan langsung kering tapi kenyal gitu kan. Nah ternyata kalau di sini jenang tuh ternyata dodol tuh klasifikasi dari jenang. Tapi lebih yang itunya sih. Kayak ada kuah santannya gitu. Ternyata jenang tuh kayak gini gitu. Dan itu tuh jenang tuh sekarang tuh jenang di kayak di yang dijual di pasar sama yang di apa namanya, yang jual di warung tapi khusus jajanan pasar itu tuh rasanya beda. Iya. Jadi kalau di pasar tuh kadang bungkusnya masih pakai daun. Aku sukanya itu kalau ke Iya, pasar. iya. Bungkusnya masih, jadi kelihatan banget tradisionalnya ya. Terus kadang yang jualan kalau yang udah sepuh gitu masih pakai kayak kebaya jaring. Oh iya, Jadi aku otentik suka banget lah. bener. Sukanya itu sih, liatnya masih kayak gimana ya, kayak alami aja gitu. Masih kayak, kalau sekarang kan kita misal ke mall nih, nanti walaupun udah sepuh kadang kan pakainya yang gamis, pakai baju-baju anak gitu. Baju-baju anak udah lah Sarah. Terus iya enak sih kalau jajanan tradisional itu emang bisa membuat apa ya, Bang? Kalau bisa naik guide juga ya buat peran anak muda bisa ke sana. Terus mungkin aku coba masuk kayak kalau peran anak muda buat kunjungan ke pasar tradisional bisa juga nih, kayak misal kamu tahu acara TV Running Man nggak? Kurang tahu ya, kayak tau kalau yang di Trans TV itu Mission X. Mission X tahu. Nah, yang ada Aming gitu loh. Nah itu kan kalau misalnya misal nih ke depannya misal kita punya campaign atau misal kita bisa buat acara, kita buat acara di pasar gitu, misal kita mau habisin berapa uang untuk ke pasar itu, jadi kayak kita bisa berlomba-lomba gitu di situ. Nanti kayak menarik deh, oh ternyata di dalam pasar itu ada isinya ini, jadi ya itu menurut aku bisa jadi hal yang apa ya, Bar,
yang menarik lah buat menarik anak muda berkunjung ke pasar. Terus apalagi ya, kayak kalau pasar tradisional tuh otentiknya kan ada tawar menawar tuh, itu juga bagian komunikasi juga buat apalagi anak-anak Ilkom itu kan bisa ternyata tawar menawar tuh gini, terus gimana biar tertarik apa namanya bisa kan masuk ke negosiasi juga, gimana negosiasinya bisa berhasil, deal-dealan harga itu yang nggak semua orang bisa gitu. Dan kadang tuh ada beberapa penjual, aku pernah nih ke pasar itu pasar Kota Gede kalau nggak salah ya, apa mana ya itu, kan aku pagi-pagi nih ke pasarnya, itu tuh ada salah satu penjual bilang kayaknya ya di pasar itu tuh jarang anak muda datang karena waktu aku situ, mbak masih muda kok ke pasar belanjanya kayak gitu lah. Jadi menurut aku mungkin gimana ya, kayak ya nggak semua sih, tapi kayak anak zaman sekarang mesti milihnya ke yang lebih Ya, modern nggak sih. betul. Padahal pasar sih asik kalau pasar tradisional kata aku ya. Apalagi pagi-pagi kan vibes-nya bangun tidur Bener, masih seger. segar, kayak ngelihat apalagi kalau ngelihat ijo-ijo jualan sayur tuh kayak kayak enak banget. Terus sarapan di pasar kan murah-murah tuh buat anak kos juga, anak rantau nanti kayak Iya, 10.000 bisa dapat banyak jajanan itu di sana. udah enak banget. Terus juga karena kan ya bisa dibilang lebih sehat juga daripada makanan cepat saji kan. Penjualnya juga tuh walaupun mereka ngomongnya keras tuh, tapi tuh mereka baik loh, Re. Suka Ya. sih aku kalau dengar orang pasar ngobrol, karena kan jarak jauh ya, walaupun mereka teriak-teriak tapi tuh seru aja Iya, liatnya. kayak interaksinya tuh menarik banget gitu. Kalau di mall nggak ada kayak gitu, di Iya, supermarket di mall kan mah udah ada petugasnya sendiri ya. ada petugas, terus pekerja juga, dan ya cenderung biasa aja mereka di mall ya emang sih bangunannya modern, wah dan segala macam, tapi dibalik itu pasar tuh ternyata jauh lebih menarik daripada ya modern gitu. Kata aku kamu harus eksplor pasar di Jogja Ya sih. betul lah. Pasar Ya mungkin tradisional. nantilah depannya aku coba explore lah. Deket sini mana ya pasar tradisional? Godean? Deket nggak? Pasar Bodan dekat sini. Lumayan tuh. Berapa menit sih ke Godean? Paling nggak ada 10 menit kok. Cobalah, Deket Re. banget. Ntar Asik kita tau. coba-coba ke pasar-pasar yang ada di Jogja. Barangkali teman-teman yang ada di Jogja juga boleh nih explore bareng. Ntar kita kalau pasar tradisional, terus kamu peran anak muda sendiri berarti memang penting ya? Penting lah, karena kan gimana ya, takutnya nih kalau semisal kita sebagai generasi penerus nih ke depannya, kalau kita nggak mulai dari sekarang, terus kapan? Ya, Takutnya kan betul. nanti kalau pasar itu kan kadang ada yang digusur, nanti ada misal pasar itu nanti dari apa pemerintah mau dibangun gedung-gedung Ya, yang lain kan, betul. kalau kita nggak bergerak nanti kasihan dong mereka. Iya betul. Padahal asik di pasar gitu kan. Lagi kan banyak mata pencaharian juga di sana kan, kayak jual-jual itu kan ya marketnya emang di pasar, enggak kalau di tempat lain belum tentu laku. Betul. Kadang juga di pasar tuh mereka tuh nggak cuma jualan aja. Kadang mereka walaupun mereka udah berada, itu kadang tuh mereka karena di rumah sepi, nggak ada Ya. teman, terus mereka ya udahlah jualan aja, laku nggak laku yang penting aku ada teman gitu. Kadang ada yang kayak gitu, Re. Alternatif buat mengatasi kesendirian ya. Asik, betul. Dan itu bagus sih menurutku. Terus kalau dari Naja sendiri, dari peran anak muda kan emang penting ya. Terus kedepannya nih kira-kira buat kita sendiri apa ya yang akan kita lakuin? Kalau aku mungkin itu sih, aku pengen coba beberapa pasar yang menurut aku yang belum pernah aku datang. Jadi misalnya aku ngajak Re, yuk ke sana yuk kita cobain yang, jadi kita bandingin di pasar, bukan bandingin jelek buruknya ya, Ya. tapi di pasarnya itu ada apa aja Ada sih. apa aja gitu ya. Terus apa namanya? Kan kadang ada sistem parkirnya nanti yang dikelola sama dari pemerintah desa, ada juga yang dari itu mereka Masyarakat buat sendiri. masyarakat sendiri. Itu asik sih kalau lihat kayak gitu. Yes, sama sih aku juga. Aku lebih pengen ini. Ntar misal ke pasar nih, aku beli apa, ntar didokumentasiin. Artinya biar orang-orang tahu, oh ini ada di pasar ini ada ini tuh kayaknya Iya. jadi lebih luas gitu kan. Oh, aku dulu pernah nih, aku sedikit cerita ya, Ray. Jadi temen aku ulang tahun nih, kan biasanya kalau ulang tahun kita kan bawa cake ya. Ya. Bawa cake, ada krim-krimnya gitu. Kalau aku dulu sama teman-teman aku belinya jajanan pasar. Jadi kita surprise-nya pagi hari gitu, kita beli kayak getuk kalau nggak salah yang Oh, ada iya. kelapanya. Nah, itu aku kasihnya kayak gitu. Jadi
kan kayak udah biasa banget ya kalau kita ngasih roti biar udah biasa beda. lah. Nah, betul. Asik sih pagi-pagi datang ke sana terus Iya. juga ada yang jual martabak Rey kalau pagi tuh di pasar Kota Gede, tapi tuh martabak mini gitu harganya cuma 10 ribuan tapi rasanya Murah enak ya sih. itu namanya. Murah. Ada cookies juga. Pokoknya aku waktu itu belinya yang tradisional ya. Karena kalau malam kan males juga ya keluarnya, kalau pagi Iya. masih seger. Masih seger. Coba hal yang baru lah, jangan cake mulu, kasih Itu itunya. menarik sih, kayak ntar surprise temen make Benar. jajanan tradisional. Terus misalnya temennya belum tahu kan, itu bisa mengenalkan nih. Ntar siapa tahu temennya jadi Jadi suka, suka, terus terus beli. nyebar kemana-mana. Itu ya promosi yang secara lisan bagus lah buat pasar juga. Kalau enggak, kata aku nih, semisal kita mau ada acara nih Rey, kita kan pasti ada sediaan konsumsi. Nah, kita bisa coba pakai misal beli dari produk dari pasar itu. Iya. Itu Kita nanti bisa pasti promosiin. relatif murah ya. Betul. Murah juga. Kan pasti nanti ditanya, wah ini belinya di mana? Di pasar. Kan pasti mereka jadi kepo kan, Ya. jadi mereka datang gitu. Lumayan itu. Oke, mungkin itu aja kali aja kita pembahasan terkait peran anak muda, dan ya moga-moga nanti kita bisa dari anak muda sendiri bisa meningkat lah untuk kunjungan ke pasarnya dengan metode-metodenya tadi, misal surprise pakai cake tradisional atau jajan tradisional, terus mau buat sebuah acara di di pasar dan segala macamnya. Itu menurut aku bisa jadi hal yang bagus sih ke depannya gitu. Dan berbagi tadi yang dikatakan aja terkait promosi lewat media sosial juga, itu bagus sih menurut aku. Oke, mungkin itu aja guys. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you. Dadah.